Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita melaksanakan ibadah keluarga masih dalam bentuk online, yaitu beribadah di rumah masing-masing. Biarlah ibadah kita tetap berkenan kepada Tuhan tanpa mengurangi sukacita dan selalu bersyukur kepadanya. Mari kita bersatu teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Jemaat kami undang berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 11. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kudus, kami bersyukur bila pada malam ini kami jemaat Mugibibi Samaria masih dapat melakukan ibadah keluarga walaupun masih dalam bentuk online atau beribadah di rumah masing-masing. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan kepada Tuhan. Dengan segala kekurangan kelemahan kami, Tuhan ampuni kami Bapa di surga, agar kami layak di hadapan-Mu. Ibadah kami pada malam ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, boleh jadi hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bermazmur secara berbalasan. Mazmur 119 ayat 41 sampai 44. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa. Untuk seterusnya dan selamanya. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman hidup yang kudus
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kudus, kami bersyukur bila pada malam ini Tuhan masih mengizinkan kami beribadah. Dalam ibadah keluarga ini, kami akan belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam ini menjadi dasar dalam kehidupan kami untuk boleh menjalani hidup yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman dalam ibadah rumah tangga ini, urapi hamba-Mu secara khusus, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi firman yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Kuasai hati dan pikiran kami dan seluruh jemaat yang boleh mendengarkan firman ini. Berfirmanlah Bapa di sorga, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman yang hidup ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari bacaan Alkitab dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24. Yohanes 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, juga menulis kitab Injil Yohanes dan kitab Wahyu antara tahun 60 sampai 65 Masehi. Namun ada pendapat yang lain, diperkirakan ditulis tahun 90 sampai 100 Masehi, saat Yohanes sedang berada di Efesus. Dalam kitab ini tidak disebutkan siapa yang menjadi penerimanya. Pada masa itu banyak muncul ajaran keagamaan, dan yang paling menonjol adalah Gnostik. Ajaran Gnostik berpandangan bahwa materi pada dasarnya jahat dan roh itu baik, sehingga ajaran Gnostik menolak Tuhan Yesus menjadi manusia. Tuhan Yesus dalam pandangan mereka berkepribadian ganda, kadang manusiawi, kadang ilahi. Tuhan Yesus manusia rohani yang kelihatannya memiliki tubuh jasmani. Pada saat Tuhan Yesus menderita di kayu salib, Dia tidak sungguh-sungguh menderita serta tidak merasakan apa-apa. Demikian pula dalam kaitan dengan perbuatan dosa yang dilakukan, tubuh tidak perlu dipermasalahkan, karena hidup yang sejati ada di dalam dunia roh. Mereka berpandangan bahwa mereka telah dilahirkan secara rohani, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan dosa. Dosa-dosa yang dilakukan oleh tubuh
bukanlah suatu masalah, karena pada hakikatnya tubuh manusia memang jahat dan penuh dosa. Sedangkan manusia sejati adalah roh. Itulah sebabnya hal-hal yang menyangkut kehidupan moral tidak perlu dipermasalahkan, karena yang melakukannya adalah tubuh. Hidup mengasihi sesama manusia pun tidak diperlukan, karena tidak ada gunanya mengasihi tubuh manusia yang pada hakikatnya jahat dan berdosa. Ajaran Gnostik pun berpandangan bahwa tujuan hidup manusia memperoleh pengetahuan setinggi-tingginya. Dengan pengetahuan itu, manusia akan membebaskan dirinya dari dunia yang jahat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Yohanes ditulis untuk meluruskan ajaran Gnostik yang menyesatkan umat Tuhan. Yaitu pertama, Tuhan Yesus saat datang ke dalam dunia sungguh-sungguh menjadi manusia seutuhnya yang telah menumpahkan darahnya untuk menghapus dosa dan menyelamatkan umat manusia. Yang kedua, hakikat Allah adalah kasih. Itulah sebabnya setiap orang percaya harus hidup dalam kasih dan melakukannya. Yang ketiga, pengetahuan setinggi apapun tidak akan membuat manusia sempurna dalam melepaskan dirinya dari dunia yang jahat. Hanya Allah yang sempurna yang mampu menciptakan dunia dan mengalahkan kejahatan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Seperti apa yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 22 menyampaikan bagaimana perintah itu harus dilaksanakan. Pertama, percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Percaya Yesus Kristus dalam segala keberadaannya dan segala yang disediakannya bagi kita. Percaya keberadaannya sebagai anak Allah yang telah datang ke dalam dunia ini dan menjadi manusia seutuhnya yang telah menderita untuk menghapus dosa dan menyelamatkan umat manusia. Kejahatan yang dilakukan manusia dengan tubuhnya tidak bisa diselesaikan dengan usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan setinggi-tingginya seperti pandangan ajaran Gnostik. Hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, kejahatan dapat dikalahkan dan terciptanya kedamaian di dunia ini dengan kasih yang diberikan oleh Allah. Kedua, hidup dalam kasih kepada sesama. Ketika beriman pada Yesus Kristus sebagai Allah, maka kita akan melakukan perbuatan kasih. Hal itu adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan dan terkait satu sama lain, serta menggambarkan hubungan relasi setiap orang percaya dengan Yesus Kristus. Jika Allah saja mau mengasihi umat manusia, maka setiap orang beriman pada Tuhan terpanggil
untuk melakukan perbuatan kasih. Jika tidak melakukan perbuatan kasih, maka sama saja dengan kita tidak beriman kepada Allah. Perbuatan kasih janganlah dianggap sebagai suatu perbuatan yang memberatkan, karena setiap orang beriman sudah merasakan kasih Allah. Jemaat diingatkan bahwa ajaran Gnostik yang berpandangan adanya keterpisahan antara tubuh yang jahat dan roh yang baik, serta membenarkan segala perbuatan dosa yang dilakukan oleh tubuh itu tidak benar. Manusia diciptakan Allah utuh dalam kesatuan tubuh dan roh. Dengan melakukan kedua perintah itu, mereka telah melakukan perintah Allah seutuhnya. Dan doa-doa yang mereka sampaikan kepada Allah akan dikabulkan. Tetapi ada hal yang lebih utama selaku orang percaya, yaitu menjadi satu kesatuan rohani dengan Allah melalui Yesus Kristus. Hal itu ditandai dengan Roh Kudus yang dikaruniakan, akan membuat setiap orang beriman dengan benar kepada Allah dan melakukan perbuatan kasih terhadap sesama sebagai satu yang tidak dipisahkan dengan lainnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa hidup dalam tuntunan Roh Kudus, agar kita selalu dimampukan untuk beriman pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta terpanggil selalu mengasihi sesama. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita jika selalu berdoa, beribadah, membaca firman Tuhan, serta mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan itu dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, Bapa yang kudus, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur bila pada malam ini Tuhan telah menyirami kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup dalam satu roh, dalam iman dan kasih. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang menyala-nyala yang Tuhan berikan bagi kami tetap boleh kami miliki, sehingga dalam segala hal kami mampu bersyukur. Bapa di sorga yang kudus, biarlah firman-Mu pada malam ini termateraikan dalam kehidupan kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman, lewat masyarakat dalam pelayanan kasih, dan dapat diwujudkan sebagai bukti nyata dalam kesaksian, bersekutu, dan melayani. Bapa kami yang di surga, kami juga bersyukur walaupun dalam sistem online jemaat-Mu masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur juga Bapa di surga, dalam kehidupan kami masa-masa COVID ini banyak hal
yang berubah dalam kehidupan kami, tapi biarlah kami mampu menghayati persekutuan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah anugerah Allah. Biarlah itu kami boleh syukuri, sehingga kami tetap bersyukur, dan bersyukur. Bapa di surga Bapa yang kudus, berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, melalui kerja layan dimanapun mereka berada. Dengan segala pergumulan yang dihadapi, biarlah Tuhan menjadi jawabannya. Pada malam ini juga kami berdoa buat Ibu Pendeta Sandra Sormin Siasale sebagai KMJ GPB Samaria. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu ini, berkati kehidupan keluarganya, berkati seluruh pergumulannya dan cita-citanya. Demikian juga Bapak Pendeta Choi, Engkau berkati pelayanan hamba-Mu ini, juga keluarga dimanapun berada. Bapa di sorga, Bapa yang baik, pada malam ini juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mencari jodoh. Biarlah Tuhan Engkau kirimkan jodoh yang sepadan bagi jemaat-Mu, bagi generasi jemaat-Mu di GBB Samaria ini, sehingga mereka menjadi keluarga yang berbahagia di kemudian hari kelak. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak jemaat-Mu GBB Samaria yang sedang bergumul dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Biarlah Tuhan Engkau berikan roh kepintaran, roh keberanian, roh kecerdasan, sehingga mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami juga berdoa buat anak-anak yang sebentar lagi memasuki ujian kenaikan kelas, bahkan akan memasuki ajaran baru tahun 2021-2022 ini. Biarlah Tuhan dengan segalanya Engkau berkati anak-anak-Mu ini, sehingga menjadi generasi hebat dan generasi yang tetap mengandalkan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Kami juga berdoa buat para duda dan janda GBB Samaria. Berkati para duda dan janda ini Tuhan dengan segala keberadaan mereka. Biarlah Tuhan menjadi sandaran kehidupan mereka, sehingga Tuhanlah yang menghibur mereka dengan segala pergumulan mereka. Kami juga berdoa buat karyawan GPB Samaria, multimedia, organis, pemain, pemandu lagu. Tuhanlah memberkati semuanya. Kami juga berdoa kepada presbiter, penatua dan diaken, Engkau memberkati pelayanan mereka dan juga keluarganya. Kami juga berdoa buat kesembuhan jemaat-Mu GPB Samaria yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan dengan segala mujizat yang Tuhan miliki, Engkau karuniakan kepada jemaat yang sakit, karena Tuhanlah sumber segala kesembuhan, dan Tuhanlah sebagai dokter di atas segala dokter. Biarlah mereka merasakan jamahan Tuhan, sehingga mereka tetap semangat menjalani saat-saat mereka dalam bergumul di waktu mereka sedang sakit. Kami juga berdoa Bapa di sorga buat pemerintah negeri kami, dari pusat sampai ke daerah. Bila mereka dapat memimpin negeri ini, Engkau berikan roh hikmah dan kebijaksanaan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang aman, makmur, dan tertib. Kami juga berdoa Bapa di sorga buat hamba-Mu dan keluarga. Biarlah Tuhan segala pergumulan hamba dan keluarga Engkau memberkatinya sesuai dengan kehendak Allah. Bapa kami yang di sorga, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
firman Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 mengingatkan kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Marilah kita masuk dalam doa persembahan. Bapa di surga, Bapa yang kudus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada kesempatan ini jemaat-Mu boleh memberikan sebahagian dari apa yang mereka miliki, karena semuanya juga dari Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami yang sangat sederhana ini boleh benar berkenan bagi pelayanan kasih dan keadilan di gereja-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati lewat persekutuan ini. Biarlah Tuhan persembahan kami ini menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Amanat pengutusan umat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja-Mu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat diundang berdiri. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera.